Oke, semua sudah di-screenshot ya? Sudah. Oke, kalau sudah, Pak tutup dulu. Kita kembali ke bukunya. Oke, yang ini sudah ya. Nanti dibaca lagi setelah di-screenshot tadi, nanti dipelajari lagi. Dipahami artinya. Nah, lanjut ya. Ya. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Tadi perubahan wujud apa tadi? Perubahan wujud dari benda. Gas menjadi cair. Oke. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Nah, kenapa terjadi pengembunan? Karena uap air disentuh oleh udara di dingin. Pagi kan dingin kalau pagi. Nah, oleh karena itu uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air. Wujudnya zat cair. Nah, perubahan wujud dari gas menjadi cair inilah disebut sebagai mengembun. Maka air di pagi hari, kalau bukan karena hujan, itu biasanya disebut sebagai embun. Oke. Amatilah peristiwa mengembun di pagi hari, tuliskan pengamatanmu di sini. Nah, tadi kalian kan sudah mengamati embun kan? Pak Guru sudah minta kalian mengamati embun. Nah, kemudian kalian harus menuliskan. Nanti kalian tuliskan di Google Classroom, ada tugasnya nih. Nah, perhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, tanda koma dengan tepat. Ya. Nah, perlu dicontohkan tidak? Perlu dicontohkan tidak ini cara penulisan? Tidak. Tidak. Sudah bisa? Ya. Sudah bisa? Coba Pak Guru ulangi saja ya penjelasannya. Nanti kalian kerjakan sendiri ya. Oke, Pak Guru ulangi penjelasannya saja. Penggunaan tanda huruf kapital, kemudian tanda baca. Nah, coba Pak Guru ulangi lagi penjelasannya. 1. Huruf kapital digunakan pada apa saja? Awal kalimat. Awal kalimat. Orang. Awal nama orang. Apalagi? Awal hari. Daerah. Hari. Awal nama hari. Awal nama hari. Ya. Bulan. Awal nama bulan. Apalagi? Awal alamat. Awal alamat, itu awal nama daerah itu. Oke, itu ya diantaranya ya. Kemudian 2, tanda titik. Tanda titik digunakan untuk apa saja? Mengakhiri kalimat. Mengakhiri kalimat berita. Yang pakai tanda titik hanya kalimat berita loh. Kalau kalimat tanya diakhiri tanda tanya. Kalimat seruan diakhiri tanda seru. Nah, kalau kalimat tanya mudah, asalkan itu berupa pertanyaan, itu berarti harus diakhiri tanda tanya karena itu. Ya, sekarang kalau kalimat seruan. Kalimat seruan itu apa? Kalimat seruan. Yang pertama adalah
kalimat perintah, misalnya silakan dimakan nasinya, itu kalimat perintah. Atau segeralah mandi, hari sudah siang, itu kalimat perintah. Yang isinya adalah memerintah. Atau misalnya silakan dimatikan TV-nya, segera pergi tidur, itu kalimat perintah. Selain kalimat perintah, kalimat seruan juga ada lagi, yang satu lagi adalah kalimat larangan. Misalnya apa? Jangan dinyalakan TV-nya, adik lagi belajar. Jangan dinyalakan radionya, adik sedang belajar. Jangan bermain di sungai. Jangan bermain di sungai, nanti basah. Nggak kelihatan. Kalimat larangan. Atau misalnya, itu tidak boleh dimakan. Itu jangan dimakan. Jangan dimakan, sudah basi. Atau mungkin jangan berkotor, kamu sudah mandi, misalnya seperti itu. Itu kalimat seruan. Nah, harus pakai tanda seru. Khusus tanda titik itu adalah untuk mengakhiri kalimat berita. Apakah ada penggunaan tanda titik yang lain? Nah, untuk menuliskan orang. Kita tambah ya. Untuk menuliskan singkatan nama orang. Contohnya, tulisan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Karena disingkat, kemudian menjadi Hatta. Nah, seperti itu. Kemudian ada banyak lagi penggunaan tanda titik ini, tapi kalian dapatkan di kelas-kelas berikutnya, di kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena kalian masih kelas 3, ini kalian hanya baru diperkenalkan dengan penggunaan tanda titik pada akhir kalimat berita. Kemudian yang ketiga, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk siapa? Tanda koma digunakan untuk apa? Ayo Mbak Ena diperhatikan, jangan main-main. Apa tuh Mbak Ena? Letakkan dulu. Nah, taruh dulu. Gambarnya jangan dimatikan Mbak Ena. Wah, Mbak Ena, gambarnya malah dimatikan. Tanda koma digunakan untuk menuliskan apa? Kemarin menuliskan rincian. Misalnya di meja makan ada nasi, koma, spasi, sayur, koma, tempe goreng. Wih, mana ini? Nasi, sayur, koma, spasi, ada tempe, koma, spasi, kemudian ada tahu, koma, spasi, mungkin ayam, koma, spasi, dan air putih misalnya. Perhatikan, sebelum kata dan ini harus ada tanda koma. Kemudian setelah tanda koma harus ada spasi. Nah, kemarin ada beberapa teman kalian yang setelah tanda koma itu belum diberi spasi. Jadi setelah tanda koma itu harus ada spasi. Jangan langsung huruf berikutnya. Ya. Jangan langsung huruf berikutnya setelah tanda koma. Ada spasi di depan kata dan, di depan tanda dan itu juga harus ada koma, spasi dan. Nah, misalnya ini menuliskan rincian ini
nasi, sayur, tempe, tahu, ayam, dan perhatikan. Setelah kata ayam masih ada tanda koma, kemudian spasi, baru kata dan. Kan? Nah, ini nanti akan kalian gunakan untuk menuliskan hasil pengamatan kalian mengamati embun pagi. Ceritanya, tulisannya jangan seperti ini. Pagi tadi jam 6 saya mengamati embun. Jangan seperti itu. Tuliskan gambaran embun itu seperti apa menurut kalian. Nah, kalian bisa melihat lagi ke lagu tadi. Embun itu seperti apa? Kapan waktunya ada embun? Kenapa bisa ada embun? Manfaatnya apa ada embun itu bagi kita? Misalnya seperti itu. Ya? Bingung tidak? Tidak. Tidak. Silakan ini kalian screenshot. Sudah. Peraturan menggunakan kapital, tanda titik, tanda koma, silakan di screenshot. Sudah. Ini nanti itu digunakan. Sudah. Ya, nanti itu digunakan saat kalian menulis ya. Saat menulis di aturan ini. Harus bagaimana? Oh, menuliskan huruf kapital tuh di mana sih? Nah, oh, di judul misalnya. Kalau di judul bagaimana? Pak Guru tambahkan ya. Pak Guru tambahkan ya. Menuliskan judul ya. Tuh, sebentar. Cara menuliskan judul. Cara menuliskan judul. Misalnya kalian nulis embun di pagi hari. Nah, perhatikan cara penulisan judul ini. Pak Guru kasih tahu. Pak Guru beritahukan. Saya tarik ke tengah. Nah, perhatikan pada kata embun di pagi hari. Ini kalian perhatikan kata embun di pagi hari. Nah, perhatikan penggunaan huruf kapital pada penulisan judul ini. Nah, perhatikan di huruf E ini, di huruf E, kemudian di huruf P, dan H. Nah, penulisan judul yang benar itu setiap kata dalam judul itu selalu diawali huruf kapital, kecuali kata sambung. Nah, kenapa ini ini tidak Pak Guru beri huruf kapital? Ini kenapa ini tidak diberi huruf kapital? Karena kata di ini adalah kata sambung. Di, ke, dari, yang, dan. Itu tidak menggunakan huruf kapital. Karena itu kata sambung. Tapi kalau dipukul itu D-nya pakai huruf kapital. Dan itu kata kerja. Dimakan, nah, itu juga pakai huruf kapital. Nah, kemudian penulisan judul yang benar itu tidak diakhiri tanda titik, ya. Judul itu diakhiri tanda titik, tidak ada titik di judul. Di akhir kalimat judul itu tidak ada tanda titik. Nggak pakai tanda titik. Ya? Jelas? Jelas. Jelas, oke. Ini Pak Guru tutup ya? Ya. Ya. Oke. Pak Guru hapus dulu. Pak Guru tutup. Nah, kita kembali ke bukunya.
Nah, setelah tugas kalian menuliskan kalimat, masih ada lagi. Nah, ini di buku itu menjelaskan contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan di sekolah. Itu di gambarnya ada tenaga kebersihan di sekolah sedang menyapu sampah. Nah, kita baca setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Apakah tugas penjaga kebersihan itu hanya tugas penjaga saja? Oh, ternyata tidak, tentu tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Nah, semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Tidak hanya tugasnya penjaga sekolah saja, tapi kalian juga harus ikut menjaga kebersihan. Nah, semua warga sekolah itu juga harus bersama-sama menjaga kebersihan. Misalnya Pak penjaga kebersihan, penjaga sekolah itu tiap hari rajin bersih, nyapu, bersihkan halaman, bersihkan depan kelas kalian misalnya. Tapi kalian, ibu guru, seenaknya saja membuang sampah, misalnya kertas, misalnya tisu, halaman sekolah, depan kelas, itu namanya tidak bertanggung jawab menjaga kebersihan, tidak boleh. Jadi semua harus bertanggung jawab. Supaya sekolah tetap bersih, itu harus ada persatuan seluruh sekolah, warga sekolah, dalam rangka menjaga sekolah menjadi bersih. Nah, itu salah satu contoh sikap kegiatan di sekolah yang mencerminkan sikap persatuan. Nah, tentu saja banyak contoh lain kegiatan-kegiatan sekolah yang mencerminkan sikap persatuan itu. Misalnya membersihkan rumput di lingkungan sekolah bersama seluruh warga sekolah. Itu juga kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan. Kemudian membersihkan kamar mandi bersama-sama. Kemudian piket kelas bersama-sama. Kemudian saling berbagi jajan, itu juga sikap persatuan. Terus misalnya saling membantu teman yang mengalami kesulitan memahami pelajaran, misalnya. Terus apalagi? Banyak ya, saling menghargai, saling menghormati sesama teman dan kepada Bapak Ibu guru misalnya. Itu juga sikap kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan. Banyak contohnya. Nah, nanti kalian menuliskan masing-masing satu saja contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan. Nanti kalian tulis di tugas di Google Classroom. Sampai ini jelas? Jelas. Oke. Nah, ini tugas kalian adalah menuliskan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah. Nah, ini berikutnya adalah materi PJUK. Besok Pak Guru PJUK yang akan menjelaskan kepada kalian. Sekarang kita lihat tugas kalian di Classroom. Apa saja tugas kalian?
Oke, kita lihat satu persatu ya. Hari ini kalian harus menyelesaikan 3 tugas. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas satunya pelajari syair lagu berjudul Embun Pagi dan lagu berjudul Embun tadi pada buku paket tematika halaman 209. Ya, nanti dibaca ulang ya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan bacaan pada halaman 210. Nah, jawabnya di kolom komentar. Tadi sudah sempat kita ulas, kita bahas. Itu ya. Nah, ini ada pertanyaan tuh tugas ini. Oke. Kita lihat tugas berikutnya kalau ada pertanyaan. Tugas 2-nya kalian harus mengerjakan apa? Kita lihat. Tugas 2-nya amatilah embun di pagi hari. Tadi sudah ya. Kemudian buatlah karangan panjang 1 paragraf tentang embun di pagi hari yang kamu amati. Nah, kalau membuat tulisan itu, perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Nah, aturannya bagaimana? Aturannya seperti tadi yang Pak Guru tuliskan dan sudah kalian screenshot. Patuhi aturan itu supaya tugas kalian tidak salah. Ya, nanti dicek lagi, dilihat lagi. Saat kalian menuliskan, dicek lagi aturan-aturannya seperti apa, nanti dilihat lagi, kemudian dibuat sesuai aturan itu. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, panjang tulisannya 1 paragraf saja ya, tidak usah panjang-panjang ya. Ya. Oke, kalian boleh tuliskan dulu di kertas. Setelah jadi, nanti baru disalin ke Google Classroom. Itu ya. Jangan asal bikin tugas ya. Jangan asal bikin tugas. Oke. Kemudian tugas terakhir, tugas 3. Kita lihat ada apa di tugas 3. Pelajari buku paket tematika halaman 214 tentang menjaga kebersihan sekolah. Nah, kemudian tuliskan contoh kegiatan di sekolah yang memberikan sikap persatuan. Nah, tadi Pak Guru sudah menyebutkan beberapa contoh. Kalian pasti bisa menemukan contoh yang lain. Ya. Kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan yang harus kita kita lakukan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Apa saja banyak di sekolah. Ya. Nah, terus aturannya usahakan contoh yang kamu tuliskan tidak sama dengan contoh yang sudah ditulis temanmu. Kalau temanmu sudah menulis itu, tulis yang lain. Nah, itu. Ada pertanyaan tidak nih untuk tugas ini? Tidak, Pak. Kalau tidak, saya pikir penjelasan mengenai tugas sudah cukup. Sekarang saya lagi bertanya, apakah masih ada pertanyaan yang harus kalian sampaikan? Nanti bisa Pak Guru jawab, mulai dari penjelasan Pak Guru dari awal sampai akhir. Adakah yang belum jelas? Sudah jelas semua. Oke, sudah jelas semua. Oke. Kemudian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita simpulkan pelajaran hari ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai isi syair lagu Embun Pagi dan lagu Embun. Nah, isi syair itu menceritakan keadaan embun di pagi hari. Seperti apa, misalnya berkilauan, terus lagi tadi gemerlap, terus manfaatnya apa embun itu buat kita? Manfaatnya menjadikan udara menjadi sejuk dan segar, kemudian membuat hati kita menjadi gembira, menjadi nyaman. Nah, terus kalian
juga sudah Pak Guru ajarkan bagaimana menuliskan sebuah laporan mengenai pengamatan embun pagi. Tadi ada beberapa aturan. Aturannya adalah penggunaan huruf kapital misalnya. Huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat. Atau awal kata pada nama orang. Awal kata pada nama daerah. Awal nama hari. Awal nama bulan. Dan sebagainya. Nah, kemudian tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita. Pada kata singkatan nama orang misalnya. Kemudian tanda koma kita gunakan pada saat kita membuat atau menyebutkan rincian. Aturannya tadi sudah. Setiap akhir rincian itu harus diberi tanda koma juga. Sebelum kata yang itu harus ada tanda koma. Jangan lupa setelah menggunakan tanda koma maka harus diberi spasi, jangan lupa. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar mengenai contoh kegiatan di sekolah yang mencerminkan sikap persatuan. Contohnya tadi sudah ada, yakni menjaga kebersihan sekolah bersama-sama. Itu contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan di sekolah. Nah, tentu ada contoh lain, banyak sekali. Silakan kalian cari, kalian tuliskan di tugas kalian. Itu ya. Sekarang Pak Guru pengen tahu, kalian senang tidak belajar hari ini? Bukan. Oke, senang. Berarti kalau senang tidak banyak masalah ya, tidak banyak kendala ya. Semua bisa paham dengan apa yang dijelaskan Pak Guru ya. Nah, supaya kalian semakin jelas, semakin bisa memahami materi hari ini, dan kalian bisa mencapai tujuan pembelajarannya, maka setelah ini silakan dikerjakan tugas-tugas kalian di classroom. Silakan dikerjakan. Kemudian barangkali dari Pak Guru ada salah kata, ada tindakan-tindakan Pak Guru yang kurang kalian suka, yang kalian tidak berkenan, Pak Guru mohon maaf ya. Pak Guru mohon maaf. Kemudian kegiatan video conference ini akan kita akhiri. Silakan nanti kalian tutup dengan berdoa setelah kalian selesai mengerjakan tugas-tugas di classroom. Itu ya. Oke. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian lanjutkan belajar di classroom. Selamat pagi semua, selamat belajar. Pak Guru tutup ya. Ya.